Yasin wal Qur'anil Hakim innaka lamina. Kami tidak menghilangkan nama asli masjid ini, hanya kami ingin tambahkan sebagai kenang-kenangan nama Aceh di masjid ini. Maka kami sepakati menjadi Masjid Nurul Hasanah Aceh. Gempa bumi yang disusul dengan peristiwa tsunami dan likuifaksi melanda Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Sigi pada tahun 2018 silam. Peristiwa ini telah menimbulkan ribuan korban jiwa. Peristiwa tersebut juga melululantahkan infrastruktur dan bangunan yang ada di 3 wilayah tersebut, termasuk rumah ibadah. Peristiwa bencana alam tersebut juga telah menimbulkan keprihatinan dan empati dari berbagai pihak yang langsung mengulurkan tangan memberikan bantuan bagi masyarakat yang tertimpa bencana. Bantuan juga diberikan dalam pembangunan kembali infrastruktur yang rusak akibat gempa, termasuk pembangunan kembali rumah-rumah ibadah yang ada di Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Sigi. Salah satu rumah ibadah yang mengalami kerusakan yang cukup parah adalah Masjid Nurul Hasanah, Kelurahan Pengawu, Kota Palu. Berkat adanya uluran tangan dan bantuan dari masyarakat dan pemerintah Aceh, Masjid Nurul Hasanah kini berdiri kembali dan telah kembali digunakan umat muslim untuk beribadah dan berbagai kegiatan keagamaan dan sosial lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Runtuhnya bangunan dan fasilitas umum utamanya masjid yang diakibatkan bencana alam 2018 silam turut menyita empati dan perhatian sejumlah masyarakat untuk turut bahu-membahu membangun kembali sebuah masjid. Saudara, dalam jejak Islam kali ini, saya akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa keindahan, keunikan, serta peradaban Islam di Masjid Besar Nur Hasanah Aceh, Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatangga, Kota Palu. Dari kota multidimensi, inilah jejak Islam selengkapnya. Masjid Nurul Hasanah yang berada di Kelurahan Pengawu, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu rumah ibadah yang mengalami kerusakan parah akibat peristiwa gempa bumi pada tahun 2018. Berkat bantuan dan uluran tangan dari pemerintah dan masyarakat Provinsi Aceh, Masjid Nurul Hasanah telah terbangun dan berdiri kembali. Saudara, saat ini saya sudah berada di Masjid Besar Nurul Hasanah Aceh, Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatangga. Dan tentunya kita bisa melihat saudara betapa uniknya bentuk atap dan juga setiap komponen bangunan dari masjid ini saudara. Karena hal ini menyebabkan masjid ini tidak hanya digunakan sebagai pusat peribadatan untuk umat muslim sekitar. Tak jarang memang masjid ini juga digunakan sebagai objek wisata religi dari masyarakat. Dan sebelum masjid ini didirikan dengan kemegahan dan juga keunikannya, tentunya masjid ini menjadi salah satu masjid yang terdampak bencana alam 2018 silam. Sehingga hal ini menyebabkan simpati masyarakat dari masyarakat Aceh begitu datang ke Palu dan melihat, kemudian berkomitmen untuk sama-sama membangun masjid ini. Karena memang pada saat itu masjid ini sudah tidak layak untuk digunakan aktivitas ibadah dan aktivitas lainnya.
Pembangunan kembali Masjid Nurul Hasanah dimulai pada bulan Februari 2019. Masjid ini dibangun kurang lebih 2 tahun lamanya. Masjid ini memiliki model dan struktur yang berbeda dari biasanya. Luas bangunan sebesar 20 kali 20 meter persegi. Desain struktur bangunan merupakan kombinasi antara bidang lipat dan lattice. Selain itu, atap berbahan dasar kayu yang biasanya memiliki tiang penyangga namun tidak terdapat pada bangunan ini. Masjid ini pada awalnya hanya bernama Nurul Hasanah yang diambil dari pendiri atau orang tua terdahulu yang mewakafkan tanahnya untuk membangun masjid. Setelah dibangun kembali berubah menjadi Nurul Hasanah Aceh. Pertama sebetulnya masjid ini dulunya masjid itu belum Masjid Aceh. Itu ketika kita dilanda gempa yang dahsyat. Gempanya ini bukan cuma gempa tapi juga diikuti likuifaksi dan tsunami. Itu 28 September 2018. Maka ya kejadian kita di Sulawesi Tengah khususnya Kota Palu ini hampir semua sarana ibadah itu hancur. Ya, termasuk juga rumah-rumah penduduk, sarana jalan dan sebagainya. Maka pada saat itu juga banyak dari pihak kalau kita menyebutnya sebagai donatur, mereka datang menawarkan diri untuk membangun masjid yang baru. Tapi sekitar bulan November datang tim dari Aceh. Kemudian ternyata mereka serius. Maka tanggal 21 itu datanglah kepala BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Aceh. Namanya beliau itu Haji Teuku Ahmad Dadek, sarjana hukum. Datang dengan timnya memaparkan ini rencana pembangunan masjid. Nah kami anggap ini sangat serius berat ini. Dan pada akhirnya pada tanggal 13 Februari dimulai pembangunan. Dan datang yang meletakkan batu pertama itu Gubernur Aceh langsung. Insinyur Haji Tengku Nova Iriansa Ente. Beliau yang letakkan ini, ada beberapa bupati yang hadir mendampingi beliau. Nama masjid ini dulu namanya Nurul Hasanah. Nurul Hasanah Kelurahan Pengabuk. Karena ini diambil nama ini yang mewakafkan tanah ini. Masyarakat di sini. Nurul Hasanah namanya orang memang. Pakai ini. Tapi begitu rubuh datang pemerintah Aceh. Maka mereka menyampaikan sudah kami yang bangun ini. Kami tidak menghilangkan nama asli masjid ini. Hanya kami ingin tambahkan sebagai kenang-kenangan nama Aceh di masjid ini. Maka kami sepakati menjadi Masjid Nurul Hasanah Aceh. Masjid Besar Nurul Hasanah Aceh memiliki daya tarik tersendiri karena desain arsitekturnya yang unik. Masjid ini diresmikan pada tanggal 22 November 2020 oleh Gubernur Aceh Nova Iriansyah dan Gubernur Sulawesi Tengah pada saat itu Longki Janggola. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Tempat ibadah ini dibangun dengan memadukan rumah adat Aceh Gayo dan model rumah adat suku Lore Tambi yang juga diklaim belum ada di tempat lain. Bangunan Masjid Nurul Hasanah Aceh didesain dengan sangat indah, suasana dingin, nyaman dan sejuk sangat terasa jika berada di dalam masjid.
Keindahan dan kemegahan bangunan masjid jelas terlihat dengan berbagai ornamen yang bernuansa Islami. Keunikan arsitektur bangunan Masjid Besar Nurul Hasanah Aceh membuat banyak orang yang penasaran dan ingin melihat langsung keunikan bangunan tersebut. Maka tidak mengherankan Masjid Nurul Hasanah Aceh banyak dikunjungi oleh masyarakat, khususnya umat muslim dari Kota Palu maupun beberapa daerah lainnya. Terbangunnya kembali Masjid Nurul Hasanah yang kini telah berubah namanya menjadi Masjid Besar Nurul Hasanah Aceh sangat disyukuri oleh masyarakat Kota Palu dan lebih khusus lagi umat muslim Kelurahan Pengawu. Fungsi masjid yang paling utama adalah sebagai tempat beribadah, khususnya sholat. Masjid difungsikan sebagai sarana bagi umat muslim untuk melaksanakan sholat fardu maupun sholat sunnah. Selain sebagai tempat sholat, masjid juga berfungsi sebagai tempat kegiatan proses belajar mengajar dalam memperdalam ilmu agama Islam. Masjid juga berfungsi untuk penyebaran syiar Islam dan untuk berdakwah. Demikian halnya di Masjid Besar Nurul Hasanah Aceh. Sekarang dibangun kembali Masjid Nurul Hasanah Aceh kini telah berfungsi sebagai tempat beribadah bagi umat muslim dan berbagai kegiatan-kegiatan keagamaan dan sosial lainnya. Alhamdulillah dengan masjid baru tentu juga semangat baru, jamaahnya semakin melimpah. Masya Allah. Bahkan yang sholat di sini bukan hanya masyarakat atau warga Pengawu saja, tapi juga dari tempat-tempat lain sekaligus ingin menyaksikan. Mungkin mereka sudah dengar keunikan masjid ini, sehingga mereka membuktikan. Dan alhamdulillah terutama kalau maghrib jamaahnya membludak. Selain menggunakan masjid ini sebagai sarana ibadah, juga sebagai sarana pendidikan, terutama untuk anak-anak dan orang-orang tua. Terbukti banyaknya kegiatan di sini, seperti taman pengajian, majelis taklim, maupun pembinaan generasi muda melalui Resma. Dan bahkan ada beberapa kegiatan lain sosial seperti pelatihan penyelenggaraan jenazah, kemudian dipakai untuk kegiatan haji, kemudian ada juga berbagai peringatan keagamaan, dan pernah dipakai untuk pelaksanaan musabaqah tilawatil Quran tingkat kota. Keberadaan Masjid Besar Nurul Hasanah Aceh juga menjadi tempat bagi ibu-ibu majelis taklim Kelurahan Pengawu untuk melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan keagamaan. Salah satunya adalah kegiatan pengajian. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alim. Bismillahirrahmanirrahim. Keberadaan majelis taklim saat ini tidak hanya terbatas pada kegiatan pengajian saja, akan tetapi lebih maju lagi menjadi lembaga yang menyelenggarakan pengajaran atau pengkajian yang berkaitan dengan agama Islam. Majelis taklim diharapkan dapat menjadi sarana dakwah dan pembinaan dan peningkatan kualitas hidup umat Islam,
Untuk itu, dalam pengajian ibu-ibu Majelis Taklim Kelurahan Pengawu, biasanya juga diberikan ceramah agama atau tausiah yang bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan ibu-ibu Majelis Taklim akan ajaran agama Islam. Kita punya kegiatan itu pertemuan rutin setiap bulan. Setiap bulan itu bergantian tempat masjid kita datangi. Sesuai dengan gilirannya masing-masing. Yang dibahas di setiap pertemuan itu karena kita berbicara tentang ta'lim. Tentunya kita kadang-kadang menghadirkan penceramah. Kadang-kadang kita membahas tentang hal-hal yang sepele menurut orang tetapi penting dalam Islam. Seperti cara berwudu, air, kemudian tohara, itu hal-hal yang kecil tetapi itu bermanfaat untuk diri sendiri. Kecil memang kelihatan. Nah itu yang kita bahas di setiap pertemuan. Kadang-kadang kita belajar mengaji, siapa yang belum tahu mengaji, ayo di sini dikelompokkan masing-masing. Yang sudah tahu bisa mengajarkan kepada yang tahu. Jadinya itu tutor sebaya. Tutor sebaya. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. Selain ibu-ibu Majelis Taklim, kedudukan generasi muda terhadap masjid mempunyai peran yang penting dalam memakmurkan masjid. Generasi muda merupakan fondasi masjid dan harapan besar bagi memakmurkan masjid saat ini dan masa depan. Ilmu agama yang bagaimana? Yang wajib ini yaitu ilmu agama yang membahas tentang ibadah yang hukumnya wajib. Seperti misalnya wajib bagi kita sholat, maka wajib kita... Kegiatan masjid tidak hanya dilakukan oleh para pengurus masjid saja, tetapi juga remaja masjid sebagai generasi penerus. Oleh karena itu, remaja masjid dapat mengembangkan minat dan bakatnya dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan di masjid, khususnya yang bersifat keagamaan. Dalam upaya meningkatkan silaturahmi di antara warga masyarakat sekitar masjid, pengurus masjid bersama ibu-ibu Majelis Taklim dan remaja masjid Nurul Hasanah Aceh mengadakan olahraga bersama. Selain untuk mendapatkan manfaat bagi kesehatan tubuh, melalui olahraga juga dapat tercipta jalinan silaturahmi, kekeluargaan, dan kebersamaan. Tepat di samping Masjid Besar Nurul Hasanah Aceh ini juga terdapat sebuah sekolah Madrasah Sanawiyah Nurul Hasanah. Keberadaan Madrasah Sanawiyah ini dikelola langsung oleh pengurus Masjid Nurul Hasanah Aceh. Keberadaan sekolah Madrasah Sanawiyah juga diharapkan akan melahirkan generasi-generasi Islam yang secara khususnya dapat ikut memakmurkan Masjid Nurul Hasanah Aceh serta memberikan peran dan kontribusinya bagi kemajuan umat Islam ke depan. Ini madrasah sangat terkait dengan keberadaan daripada Masjid Nurul Hasanah karena yang mendirikan madrasah ini adalah imam pertama dari Masjid Nurul Hasanah. Nah, kemudian berangkat dari keprihatinan beliau melihat kondisi masyarakat yang anaknya banyak putus sekolah, maka beliau berinisiatif untuk membuat menciptakan madrasah di kampung ini sehingga anak-anak bisa bersekolah semua. Madrasah ini berdiri sejak tahun 2010, kemudian menamatkan siswa perdananya tahun 2013. Ya. Kemudian filosofi beliau untuk mendirikan madrasah ini adalah madrasah ini sebagai sawahnya.
dan lumbungnya adalah masjid. Sehingga regenerasi untuk memakmurkan masjid kita harapkan bisa dari anak-anak madrasah. Masjid Besar Nurul Hasanah Aceh yang sangat indah tentu harus senantiasa dijaga keberadaannya. Kebersihan merupakan sebagian dari iman, merupakan slogan untuk mendorong hidup bersih di lingkungan masyarakat, demikian halnya di rumah ibadah masjid. Kebersihan dan keindahan masjid tentunya bukan hanya menjadi tanggung jawab para pengurus masjid saja, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab jamaah dan masyarakat sekitar. Hal ini dilakukan pengurus Masjid Nurul Hasanah Aceh untuk mengajak jamaah masjid menjaga kebersihan dan keindahan masjid dengan mengadakan kerja bakti. Kegiatan ini dilakukan untuk memupuk kebersamaan di antara jamaah dan warga masyarakat. Terlepas dari desain bangunan yang unik dan indah yang dikelola secara bersama-sama masyarakat Pengawu, bangunan Masjid Besar Nurul Hasanah Aceh ini merupakan monumen bagi masyarakat Kota Palu dan masyarakat Aceh sebagai dua daerah yang sama-sama sempat dihantam bencana. Masjid Besar Nurul Hasanah Aceh dibangun dari adanya kebersamaan dari masyarakat Kota Palu dan masyarakat Aceh yang tentunya harus senantiasa dijaga dan dipelihara keberadaannya. Di balik suatu musibah, pasti akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita sebagai manusia adalah senantiasa berbuat baik agar memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula dalam proses membangun, memelihara, serta memakmurkan masjid untuk kepentingan kemaslahatan umat. Saudara, demikianlah jejak Islam kali ini. Saya Muhammad Kadafi, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.